Sunda Land, peradaban besar yang hilang di bawah laut, benarkah begitu? Mari kita bahas setelah pesan berikut ini. Matahari pagi memantulkan cahaya keemasan di atas hamparan Laut Jawa. Gelombang berkilau memantul seperti permata yang disembunyikan alam. Namun di balik keindahan itu, ilmuwan meyakini bahwa di bawah permukaan laut yang tenang itu pernah terbentang sebuah daratan raksasa. Sebuah dunia yang kini hanya bisa kita bayangkan dari peta-peta purba dan teori geologi. Daratan itu dikenal dengan nama Sunda Land atau Paparan Sunda. Sebuah wilayah luas yang pada masa Pleistosen menghubungkan Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan semenanjung Malaya menjadi satu benua kecil. Di masa itu, permukaan laut jauh lebih rendah, dan tanah-tanah yang kini terpisah oleh laut merupakan satu hamparan subur tempat manusia purba hidup, berburu, bercocok tanam, dan membangun komunitasnya. Disinilah muncul pertanyaan besar yang memicu rasa penasaran banyak orang. Mungkinkah di daratan yang kini hilang itu pernah berdiri sebuah peradaban besar yang melampaui apa yang pernah kita duga? Pertanyaan ini bukan hanya memancing imajinasi, tapi juga membuka pintu bagi penelitian arkeologi, geologi, bahkan genetika, untuk menelusuri jejak masa lalu yang hilang di telan air. Bayangkan ribuan tahun yang lalu sebelum gelombang besar menelan daratan itu, ribuan keluarga menetap di hamparan tanah yang luas, menanam padi liar di tepian sungai besar yang kini menjadi Selat Karimata, berburu rusa raksasa yang kini punah, dan membangun pemukiman sederhana dari kayu dan batu. Mereka mungkin telah memiliki sistem sosial, kepercayaan, bahkan perdagangan antar kelompok. Bukti-bukti awal ditemukan dari alat-alat batu yang diangkat dari dasar laut oleh nelayan atau dari gua-gua di Kalimantan dan Sumatera yang menyimpan lukisan tangan manusia purba. Para ilmuwan yang mempelajari perubahan iklim masa lalu menemukan bahwa sekitar 20.000 tahun yang lalu, permukaan laut jauh lebih rendah sehingga perjalanan darat dari Jawa ke Kalimantan tak lebih sulit daripada berjalan dari satu desa ke desa lain. Namun ketika es di kutub mencair, laut mulai naik perlahan tapi pasti, menenggelamkan desa-desa dan hutan-hutan purba, meninggalkan jejak samar yang kini kita coba tafsirkan dari serpihan-serpihan yang tersisa. Disinilah muncul teori kontroversial yang mengaitkan Sunda Land dengan legenda-legenda besar tentang tanah yang hilang. Bahkan ada yang berani menghubungkannya dengan Atlantis yang termasyur. Peneliti seperti Stephen Hawking pernah mengemukakan bahwa kawasan ini mungkin menjadi pusat migrasi besaran setelah banjir besar yang menenggelamkan daratan tersebut. Dalam bukunya yang memicu perdebatan, ia menyebut bahwa banyak cerita banjir dalam mitologi dunia mungkin berasal dari memori kolektif manusia yang hidup di wilayah ini. Dari sini muncul dugaan bahwa peradaban di Sunda Land bukan sekadar kelompok pemburu pengumpul sederhana, melainkan komunitas yang sudah mengenal teknologi dasar pertanian dan memiliki hubungan dagang dengan wilayah lain. Apakah mereka sudah mengenal sistem kepercayaan terstruktur? Apakah mereka menyimpan rahasia konstruksi megalitik yang kita temukan di Gunung Padang atau Nias? Pertanyaan-pertanyaan ini belum terjawab tuntas. Namun setiap temuan baru dari dasar laut atau situs-situs megalitik di Sumatera dan Jawa menambah lapisan misteri yang membuat kita bertanya lebih dalam. Sebuah batu berukir yang diangkat dari dasar laut dekat Karawang, misalnya, menjadi bahan diskusi panjang di kalangan arkeolog. Apakah itu sekadar batu alam atau sisa karya tangan manusia purba? Di beberapa desa pesisir, cerita rakyat tentang tanah yang hilang masih diceritakan dengan penuh keyakinan. Nelayan tua di pesisir utara Jawa sering bercerita tentang suara lonceng dari bawah laut atau bayangan atap rumah di dasar laut ketika air sedang surut ekstrem. Di Sulawesi, ada mitos tentang negeri jauh di barat yang tenggelam karena murka para dewa. Kisah-kisah ini sering dianggap tak lebih dari dongeng pengantar tidur. Namun jika kita sandingkan dengan teori Sunda Land, imajinasi kita dipaksa untuk berpikir ulang. Mungkinkah dongeng itu adalah memori kolektif yang bertahan selama ribuan tahun? Dalam banyak budaya, cerita tentang banjir besar memang ada, dari kisah Nabi Nuh di timur
Tengah hingga legenda gunung yang meletus di Jawa, semua cerita itu bisa jadi potongan-potongan puzzle yang mengarah pada peristiwa geologi nyata yang terjadi di masa lalu. Ketika tim peneliti dari berbagai negara melakukan survei bawah laut di Laut Jawa dan Selat Malaka, mereka menemukan pola-pola dasar yang menyerupai alur sungai purba, lembah-lembah, bahkan dataran luas yang kini tertutup pasir. Dengan teknologi sonar dan pemetaan 3D, mereka perlahan menggambar ulang lanskap masa lalu yang kini berada di bawah puluhan meter air laut. Di beberapa titik, ditemukan pecahan keramik kuno yang tidak cocok dengan pola budaya yang kita kenal dari daratan. Penemuan ini tentu saja memicu perdebatan sengit di kalangan akademisi. Ada yang beranggapan itu bukti peradaban besar yang hilang. Ada pula yang menilai itu hanya bukti aktivitas perdagangan biasa. Namun yang pasti, setiap temuan memberi sinyal bahwa Sundaland bukan sekadar teori geologi, melainkan bagian nyata dari sejarah manusia di Asia Tenggara yang belum sepenuhnya terungkap. Mungkin yang paling memikat adalah kemungkinan bahwa nenek moyang kita pernah hidup dalam jaringan komunitas yang lebih maju daripada yang kita bayangkan. Beberapa situs megalitik di Indonesia, seperti Gunung Padang di Jawa Barat, situs megalitik Lor Lindu di Sulawesi, atau batu gantung di Nias, menunjukkan keterampilan pemotongan batu dan konstruksi yang tidak sederhana. Para peneliti mulai bertanya-tanya, apakah teknologi ini diwarisi dari komunitas yang hidup di Sundaland? Apakah mereka meninggalkan jejak berupa teknik, pola pikir, atau bahkan kepercayaan yang masih kita praktikkan secara turun-temurun? Setiap batu, setiap ukiran, setiap legenda adalah undangan untuk menggali lebih dalam, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara makna. Hari ini, ketika kita memandang laut dari pantai-pantai Nusantara, kita melihat ombak yang terus bergerak tanpa henti. Namun jarang kita bayangkan bahwa di bawah sana mungkin ada jalan-jalan kuno, hutan-hutan purba, dan desa-desa yang dulu hidup berdampingan dengan alam. Apa yang hilang dari pandangan kita bukan berarti hilang dari sejarah. Ia hanya menunggu untuk ditemukan kembali. Sundaland bukan hanya soal teori, melainkan cermin dari masa lalu yang menunjukkan betapa kaya dan luasnya warisan leluhur kita. Mungkin benar, suatu hari nanti ketika teknologi memungkinkan eksplorasi lebih dalam, kita akan menemukan bukti yang akan mengubah buku-buku sejarah yang kita baca di sekolah. Dan ketika hari itu tiba, kita akan menyadari bahwa laut yang kita pandang selama ini bukan hanya batas, melainkan gerbang menuju masa lalu yang penuh keajaiban. Para peneliti bertanya-tanya, apakah simbol-simbol dan ukiran itu adalah peninggalan langsung dari komunitas Sundaland yang kemudian bermigrasi ke dataran tinggi saat laut naik? Apakah mereka membawa ingatan kolektif tentang daratan luas yang kini tenggelam, lalu menuangkannya dalam bentuk seni dan tradisi? Di beberapa batu besar di Pasemah, ada ukiran perahu yang seolah menggambarkan perjalanan jauh, sebuah petunjuk bahwa migrasi itu bukan sekadar kisah dalam mitos, tetapi kenyataan pahit dari masa lalu yang penuh adaptasi. Jika ukiran-ukiran itu bisa berbicara, mungkin mereka akan menceritakan banjir yang menelan desa, perpindahan suku-suku, dan lahirnya budaya baru dari sisa-sisa lama. Ini adalah bukti bahwa sejarah kita tidak sederhana, melainkan hasil dari lapisan peristiwa yang terus menumpuk selama ribuan tahun. Dan ketika kita berbicara tentang situs-situs megalitik, tidak mungkin melewatkan Gunung Padang yang kontroversial. Banyak peneliti independen berspekulasi bahwa struktur batu di sana lebih tua daripada yang kita duga. Bahkan ada yang mengaitkannya dengan kebudayaan Sundaland yang hilang. Beberapa lapisan tanah dan batu di Gunung Padang menunjukkan tanda-tanda konstruksi manusia jauh sebelum masa kerajaan-kerajaan klasik di Jawa. Jika benar demikian, maka nenek moyang kita bukan sekadar pengumpul makanan sederhana, tetapi para pemikir yang memahami teknik menyusun batu besar, menciptakan ruang ritual, bahkan mungkin pusat pengetahuan yang diwariskan turun-temurun. Dan bukankah ide bahwa pengetahuan itu berasal dari sebuah daratan luas yang kini hilang, membuat semua ini jauh lebih memikat? Gelombang laut terus bergulung, seakan menyimpan rahasia. Di dasar Laut Jawa, sonar modern menemukan pola-pola yang menyerupai aliran sungai purba, bahkan struktur yang bisa saja merupakan reruntuhan kuno. Namun penelitian bawah laut itu mahal, rumit, dan seringkali terkendala politik maupun dana. Meski begitu, setiap kali sebuah fragmen ditemukan seperti pecahan keramik yang tidak sesuai dengan kronologi budaya lokal, imajinasi publik langsung menyala. Perdebatan pun mengemuka. Apakah kita sedang berbicara tentang bukti peradaban, atau hanya kebetulan alam? Jawabannya mungkin tidak datang cepat. Tetapi misteri inilah yang membuat cerita Sundaland terus hidup, membuat kita menatap laut dengan pandangan berbeda, bukan hanya sebagai batas, tetapi sebagai penyimpan memori nenek moyang. Bayangkan jika suatu hari tim arkeolog internasional benar-benar menemukan struktur bangunan di bawah laut, lengkap dengan ukiran dan artefak yang tak terbantahkan usianya. Dunia akan terkejut, buku-buku sejarah akan ditulis ulang, dan Nusantara akan berdiri di peta sejarah dunia
dengan kebanggaan baru sebagai pusat peradaban purba. Kita akan melihat diri kita bukan hanya sebagai penerus kerajaan-kerajaan klasik, tetapi sebagai pewaris peradaban yang lebih tua, yang pernah hidup di tanah luas yang kini tenggelam. Dan mungkin, ketika saat itu tiba, suara-suara nenek moyang yang terkubur di bawah laut akan bergema kembali, mengingatkan kita bahwa masa lalu selalu lebih dalam dari yang kita kira. Malam kembali turun di pesisir Nusantara. Cahaya bulan membentang di permukaan laut seperti jalan perak yang mengarah ke masa lalu. Ombak berkejaran di tepi pantai, seolah menyimpan bisikan ribuan tahun yang lalu. Di balik gelapnya samudra, terbentang dunia yang pernah ada hutan, sungai, desa-desa, bahkan mungkin sebuah kota yang kini tertidur di dasar laut. Kita, generasi hari ini, berdiri di tepi misteri itu dengan segudang pertanyaan yang belum terjawab. Sundaland bukan sekadar teori geologi, ia adalah cermin yang mengingatkan kita bahwa identitas dan sejarah kita jauh lebih tua dan lebih luas dari yang diajarkan di sekolah. Setiap batu megalitik, setiap ukiran purba, setiap cerita rakyat yang terdengar seperti dongeng ternyata bisa menjadi potongan puzzle menuju masa lalu yang memukau. Dan mungkin, di balik riak-riak kecil di Laut Jawa, masih ada rahasia yang menunggu ditemukan. Rahasia yang bisa mengubah cara kita memandang diri sendiri sebagai bangsa maritim yang pernah berdiri di atas daratan luas yang kini hilang. Jadi, saat kamu menatap laut, ingatlah, bisa saja di bawah sana ada jejak-jejak nenek moyangmu yang sedang menunggu untuk diceritakan kembali. Apa yang kita sebut hilang mungkin hanya tertunda untuk ditemukan. Pertanyaannya sekarang, siapkah kamu ikut mencari dan merangkai ulang sejarah besar yang pernah hidup di bawah laut Nusantara ini?